Oke, semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nugi Ramadan dengan NPM 202243502685. Jadi kali ini saya akan mensimulasikan gitu lah hasil uh, tugas akhir saya gitu kan, yang berupa aplikasi yang bernama Citrus Care ya kan. Nah, mari kita buka aplikasinya. Sini ada logo loadingnya, yaitu gambar jeruk atau logo Citrus Care. Dan di sini merupakan halaman onboardingnya gitu kan, halaman awal gitu untuk si aplikasi Citrus Care ini ya kan. Di sini bisa kita lihat Citrus Care itu adalah aplikasi prediksi penyakit jeruk dengan akurasi yang tinggi dan juga cepat gitu kan. Kita klik lanjut. Nah, Citrus Care itu dia tuh merupakan fiturnya itu adalah scan dengan mudah gitu kan, kayak cukup tinggal arahkan kamera ke jeruk dan langsung dapat prediksinya gitu, kualitas jeruk seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah hasilnya akurat dan pastinya terpercaya karena dibantu dengan teknologi AI seperti itu. Mungkin tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke bagian login ya kan, atau masuk ke akun gitu. Nah, sebelum masuk ke akun, kita juga bisa untuk daftar akun nih kalau misalkan kita belum mempunyai akun kan. Kita bisa lewat Google maupun email, tapi kita daftar akun terlebih dahulu ya kan. Nah, daftar akun ini tuh kita bisa kasih nama kita gitu kan. Kayak misalkan nama aku sendiri, Muhammad Nugi Ramadan ya kan. Dan emailnya aku mau misalkan nugier at kita pakai Yopmail aja, yopmail.com ya kan. Dan passwordnya misalkan di sini Nugi R123 ya kan. Kita passwordnya ya kan, dengan Nugi R123. Oke, kita klik daftar. Oke, registrasi berhasil ya kan. Oke, kita langsung masuk saja ke akun yang telah kita tadi buat ya kan. Kita buat Nugi R at yopmail.com. Dan di sininya kita masukkan passwordnya yaitu Nugi R123. Oke, kita klik masuk. Nah, ketika sudah masuk, ini merupakan halaman beranda gitu ya kan. Itu bisa bilang halaman utama gitu ya kan. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada nama aku atau nama akun yang aku gunakan gitu kan, yang saya gunakan ya kan. Itu Muhammad Nugi Ramadan ya kan. Nah, di sini kita bisa melakukan prediksi gitu. Sini ada fitur-fitur yang ada di beranda ini tuh ada scan jeruk, hasil prediksi, tips merawat maupun chatbot ya kan. Nah, di sini juga di bawah ini juga ada sejenis pop up ya kan. Bukan pop up sih jatuhnya, dia tuh sejenis fitur juga yang bisa diklik nantinya. Dan juga di sini ada strip 3 yang sama gitu loh fungsinya seperti itu. Oke, mungkin di sini juga ada riwayat prediksi gitu kan. Ya, kan di sini kita belum belum mencoba riwayat prediksi, atau misalkan kita belum mencoba memprediksi gitu kan buah jeruk. Mungkin kita langsung aja coba kali ya prediksi jeruknya. Oke, kita langsung saja ke klik scan jeruk. Oke, ini kita akan scan-nya. Oke, kita pastikan dulu jeruknya ini ya kan. Yes, kita pasin dia dan kita ambil fotonya. Dan dia bakal menganalisis ya kan. Nah, bisa kita lihat bahwa
jeruk ini tuh belum matang gitu ya kan. Nah, kita di sini kita bisa lihat yaitu tingkat keyakinannya 100%, dengan warnanya dia tuh adalah hijau kekuningan dan teksturnya sudah pasti keras gitu kan. Dan kondisinya belum matang gitu. Di sini juga ada sebuah rekomendasinya juga, kayak biarkan buah tetap di pohon hingga berwarna orange, merata dan terasa sedikit lunak saat ditekan ya kan. Nah, di sini kita mempunyai dua fitur, yaitu bisa langsung simpan hasilnya maupun hapus. Seperti itu ya kan. Mungkin kita langsung mungkin kita coba hapus dulu kali ya. Kita hapus dulu. Nah, kita lihat hapus hasil dari sini akan dibuang tanpa disimpan. Coba kita hapus. Nah, seperti itu. Coba kita scan lagi ya kan. Untuk jeruknya. Kita ambil foto. Kita tunggu dan masih tetap sama, itu belum matang. Seperti itu, dan coba kita langsung coba simpan hasilnya. Dan kita lihat dia bakalan hasil prediksi berhasil disimpan seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat riwayat prediksinya. Nah, sini prediksi belum matang gitu kan. Belum matang. Nah, kita bakalan mencoba yang prediksi buahnya itu dia busuk gitu. Nah, kita lihat ini kan buah jeruknya itu kan busuk ya kan. Mari kita coba prediksi. Nah, kita bisa lihat bahwa hasil prediksinya menunjukkan kalau buah jeruk ini tuh busuk gitu kan, dengan tingkat keyakinan 99,5% gitu kan. Nah, warna itu ada coklat kehitaman, teksturnya bisa lembek atau busuk gitu kan, dan kondisinya pastinya busuk gitu loh. Nah, rekomendasinya untuk para petani adalah segera pisahkan buah busuk dari buah sehat gitu loh, untuk mencegah penyebarannya gitu kan. Nah, buah ini tidak layak untuk dikonsumsi dan sebaiknya dibuang seperti itu. Ya kan, untuk hasil prediksi buah busuk ya kan teman-teman. Mungkin kita langsung saja simpan hasilnya. Oke. Dan kita lihat di sini hasil prediksi berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dia prediksinya itu adalah busuk dan labelnya itu busuk. Dan juga bisa kita lihat di sini ada jamnya, pada tanggalnya maupun jamnya gitu kan. Jamnya kita memprediksi seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya kita akan memprediksi kalau misalkan jeruk itu tuh dia tuh matang gitu loh, ya kan. Oke, kita misalkan klik scan jeruk. Bisa kita lihat di sini buah jeruk matang dan kita ambil fotonya ya kan, ambil fotonya dan kita tunggu hasil analisisnya. Dan bisa kita lihat di sini hasil prediksi itu dia itu adalah matang gitu kan, dengan kondisi buah jeruk matang dengan keyakinan 95,4% gitu. Warnanya orange cerah dan teksturnya sedikit lunak dan kondisinya matang. Nah, rekomendasinya itu adalah jeruk siap dipanen atau dikonsumsi, simpan di tempat sejuk dan hindari paparan sinar matahari langsung agar kualitasnya tetap terjaga. Oke, mungkin kita langsung aja simpan hasilnya. Kita tunggu beberapa saat untuk menyimpan hasil prediksi ini. Oke, dan kita bisa lihat di sini. Nah, kan riwayat prediksinya itu adalah matang kan untuk yang tadi. Dan dia di labeling matang. Dan kita bisa lihat di sini pada halaman riwayat ya kan.
Nah, ini tadi yang sudah kita prediksi gitu kan, ada matang, busuk maupun belum matang seperti itu. Misalkan kita mau mensortir, saya pengen lihat yang belum matang aja, bisa gitu kan. Di sini bisa lihat belum matang, bisa lihat matang juga, dan bisa dilihat hanya busuk saja seperti itu. Dan misalkan saya pengen lihat nih gitu kan hasil prediksi yang matang gitu kan, bisa klik lihat data prediksi. Nah, ini prediksi yang tadi ya kan, untuk kategori matang, dan juga misalkan ini yang belum matang, kita lihat hasil prediksinya, ini 100% nih ternyata belum matang gitu kan. Jadi juga di sini bisa klik hapus juga seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa klik hapus juga. Oke. Jadi kita bisa menghapus riwayat prediksinya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut aja ke tips. Nah, jadi di tips perawat ini ada beberapa tab gitu kan, tips perawat agar para petani jeruk tuh tahu gitu atau paham gitu kan, kayak gimana sih tips merawatnya gitu kan. Dari sini yaitu yang pertama adalah merawat jeruk ya kan. Di sini kayak gimana sih cara merawat jeruk biar jeruk itu tumbuh sehat gitu kan. Ada pakas rutin, bersihkan gulma, pupuk simbang, pantau pertumbuhan. Oke, nextnya di sini adalah cara menyiram jeruk ya kan. Nah, kita lihat di sini siram dengan teratur, siram di pagi hari, drainase yang baik, dan kurangi saat hujan seperti itu. Terus juga ada mencegah hama jeruk nih ya kan. Nah, mencegah hama jeruk gimana sih caranya? Ada inspeksi rutin, semprotan organik, buang daun terinfeksi, maupun jarak tanaman yang cukup gitu kan. Nah, lanjut kita yang terakhir yaitu adalah panen dan pasca panen gitu kan. Nah, jadi apa sih panen dan pasca panen ya kan? Tipsnya itu adalah waktu panen yang tepat gitu loh. Terus petik dengan gunting, sortir buah, dan simpan di tempat yang sejuk gitu loh. Jadi tips rawat bisa dibaca-baca gitu, ada 4 tab ya kan yang bisa di slide yang dibaca kayak gimana sih tips and triknya gitu loh, biar dapat jeruk yang hasilnya terbaik seperti itu. Tanya di situ juga, di sini kita juga saya juga menyiapkan chatbot ya kan. Yang mana chatbot ini tuh dia bakal terintegrasi dengan AI gitu loh. AI-nya itu atau bisa bilang chatbot asisten ini tuh bakalan membantu uh, para pembudidaya jeruk kayak menanyakan seputar pertanyaan gitu kan, yang belum ada jawabannya, misalkan di tips atau di beranda gitu. Misalkan kita kasih contoh, kenapa tanaman jeruk saya terkena hama, padahal saya sudah sering semprot pestisida. Oke, kita kirim, kita tunggu beberapa saat gitu kan untuk melihat hasilnya. Nah ya kan, nih kita bisa lihat ini kan untuk jawabannya gitu loh. Nah, jawabannya katanya ada beberapa kemungkinan nih penyebabnya kan, karena jenis pestisida kurang tepat, terus dosis atau cara aplikasinya salah, dan resistensi hama, itu juga kondisi lingkungannya juga ya kan. Nah, saran yang disarankan chatbot ini adalah coba identifikasi dulu nih ya kan, jenis hamanya apa, lalu setelah itu pilih pestisida yang spesifik dan sesuai gitu kan, serta gunakan sesuai dosis dan petunjuk pada kemasan. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan kebun. Seperti itu untuk untuk
asisten chatbot Citrus Care ini gitu. Ini cukup membantu lah gitu untuk para petani gitu loh. Apabila dia kebingungan gitu untuk menanyakan seputar tanaman jeruk seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu ada halaman profil yang dimana halaman profil ini tuh bisa kita lihat di sini ada nama pengguna kita tadi, yaitu nama saya sendiri Maulatiga Ramadan, email yang kita gunakan ya kan, yaitu saya tadi pakai yopmail.com, dan di sini bisa kita lihat yaitu adalah logo Citrus Care ya kan, dengan versi aplikasi 1.0 atau 1.0. Nah, di sini bisa kita lihat aplikasi ini prediksi penyakit jeruk dan panduan perawat tanaman jeruk untuk hasil panennya lebih optimal ya kan. Kita bisa lihat kebijakan privasinya juga di sini. Bisa ada pendahuluan, data yang kami kumpulkan, penggunaan data, penyimpanan dan keamanan, berbagi data dengan pihak ketiga, hak pengguna maupun perubahan kebijakan. Kini kita juga menyediakan syarat dan ketentuan. Nah, ketentuan umumnya seperti apa, tujuan aplikasinya seperti apa, akurasi prediksinya, kewajiban pengguna, hak kekayaan intelektual, batasan tanggung jawab, dan perubahan layanan. Dan yang terakhir yaitu adalah hubungi kami gitu kan. Ada informasi kontak yaitu citruscare@gmail.com dengan WhatsApp-nya sebagai berikut dan alamatnya ya kan. Dan di sini juga apabila terjadi kesulitan dalam dalam penggunaan aplikasi ini, atau bisa juga ada hal-hal yang bisa dibilang tidak diinginkan gitu kan, bisa kirim pesan lewat sini gitu dengan nama lengkap, alamat email maupun tulis pesan Anda gitu, dan nanti bakalan dibalas kurang lebih 1 kali 24 jam seperti itu sih. Oke, mungkin itu saja simulasi dari saya mengenai aplikasi saya yaitu Citrus Care. Semoga aplikasi ini nantinya bakal membantu para petani buah jeruk gitu lah, apalagi yang bagi pemula gitu kan, untuk dapat membudidayakan buah jeruk ini. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kalau misalkan ada kata yang kurang berkenan di hati, mungkin mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.